Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Yang pertama adalah senyawa alkohol dengan rumus ROH. Pada senyawa turunan alkana kita mengenal beberapa gugus fungsi. Dalam pembelajaran pada saat ini kita akan mempelajari tentang kompetensi memahami senyawa organik dan reaksinya, senyawa benzena dan turunannya, dan makromolekul. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, kegunaan, dan identifikasi senyawa karbon. Kemudian kompetensi intinya adalah mengidentifikasi gugus fungsi, menuliskan struktur dan nama senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Pada gugus fungsi senyawa alkana kita mengenal 7 gugus fungsi. Yang pertama adalah senyawa alkohol atau alkanol yang dirumuskan ROH, di mana R adalah rantai karbon, yaitu senyawa alkana sesuai di kelas 11 kemarin. Kemudian gugus dari alkohol adalah gugus OH atau gugus hidroksi. Kemudian yang kedua adalah senyawa eter atau diberi nama alkoksi alkana, itu dengan rumus umum RO R aksen. Jadi gugus fungsinya adalah O, kanan kiri mengikat rantai karbon, R dan R aksen. Kemudian senyawa turunan yang ketiga adalah senyawa aldehid atau senyawa alkanal dengan rumus umum adalah RCHO. Kemudian yang keempat adalah alkanon atau keton dengan rumus umum RCO R aksen. Kemudian gugus yang kelima adalah gugus asam karboksilat atau asam alkanoat dengan rumus umum RCOOH. Kemudian gugus yang keenam adalah gugus ester atau alkil alkanoat dengan rumus umum RCOOR aksen. Dan gugus yang ketujuh adalah senyawa halu alkana atau disebut dengan alkil halida, yaitu R-ek. Ek-nya adalah unsur-unsur golongan halogen atau unsur golongan 7A. Senyawa yang pertama adalah senyawa alkohol atau alkanol dengan rumus umum ROH. Rumus kimianya adalah CnH2n+2O. Alkohol juga dapat dianggap dari turunan alkana, di mana satu atom H dari alkana diganti dengan gugus OH. Oleh karena itu, sifat khas senyawa alkohol disebabkan adanya gugus fungsi hidroksil, yaitu gugus fungsi OH. Berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat tiap molekul alkohol, maka senyawa alkohol dapat dibedakan menjadi senyawa monoalkohol dan polialkohol. Monoalkohol mengikat satu OH, sedangkan yang polialkohol itu melebih dari satu OH. Berdasarkan terikatnya gugus OH pada rantai karbon, maka alkohol dibedakan menjadi 3, ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer di mana gugus OH terikat pada C primer, alkohol sekunder gugus OH terikat pada C sekunder, alkohol tersier gugus OH terikat pada atom C tersier. Berdasarkan terikatnya gugus OH pada jenis atom C, maka alkohol dibedakan menjadi beberapa macam. Ada alkohol monovalen, itu memiliki satu gugus OH. Contohnya adalah senyawa etanol CH3 CH2OH. Alkohol dengan 2 gugus OH disebut dengan alkohol divalen. Contohnya adalah CH2OH
CH2OH disebut dengan nama etanadiol. Kemudian alkohol trivalen adalah alkohol yang memiliki 3 gugus OH, contohnya CH2OH, CHOH, CH2OH, yaitu disebut dengan gliserol atau diberi nama IUPAC-nya 1, 2, 3 propanatriol. Kemudian alkohol polivalen adalah alkohol yang mengikat gugus OH lebih banyak lagi, yaitu bisa lebih dari 3. Contohnya CH2OH, CHOH sebanyak N kali CH2OH, dan seterusnya. Kemudian cara memberi nama alkohol ada 2 cara pemberian nama. Yang pertama adalah pemberian nama dengan sesuai aturan IUPAC, yaitu Badan Internasional yang menyepakati pemberian nama suatu senyawa. Karena alkohol dapat dikatakan sebagai turunan alkana, maka cara pemberian nama senyawa ini sesuai dengan pemberian nama senyawa alkana dengan mengganti akhiran an pada alkana dengan akhiran ol. Langkah-langkah pemberian nama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pilihlah rantai terpanjang dari rumus struktur senyawa tersebut yang mengikat gugus fungsi OH, yaitu sesuai nama alkana, akhiran ana diganti dengan ol. Kemudian yang kedua, memberi nomor pada rantai C terpanjang tadi sedemikian rupa sehingga atom C di mana gugus fungsi terikat itu harus mendapatkan nomor terkecil. Yang ketiga, jika ada gugus OH lebih dari 1, maka di depan akhiran ol diberi awalan D untuk 2 gugus OH, awalan tri untuk 3 gugus OH, awalan tetra untuk 4 gugus OH, dan seterusnya. Yang keempat, di luar rantai C terpanjang tadi, maka itu merupakan suatu cabang atau alkil yang tata namanya mengikuti tata nama senyawa alkana di semester 3 kemarin. Contohnya ada senyawa CH3OH diberi nama metanol karena metana ana diganti dengan ol menjadi metanol. CH3 CH2OH jadi etana 2C mengikat gugus OH, maka diberi nama etanol. CH3 CHOH CH3 diberi nama propanol. Nah, karena posisi OH itu bisa di posisi paling pinggir dan di tengah, maka untuk propanol harus dibedakan dengan nomor, di mana gugus OH tadi terikat pada C nomor berapa. Nah, pada contoh ini adalah OH-nya di tengah-tengah, maka kalau diberi nomor dari kiri menempati nomor 2, diberi nomor kanan dari kanan juga menempati nomor 2, maka diberi nama 2-propanol. Sedangkan untuk yang contoh yang keempat, yaitu CH3, CH2, CH2OH, perhatikan gugus OH itu berada di kanan. Maka kalau kita menghitungnya dari C yang kiri, maka ini akan menempati C yang ketiga. Kalau dihitung dari C yang kanan menempati C nomor 1. Maka dengan mengacu ketentuan penulisan nomor harus nomor yang kecil, maka diberi nama 1-propanol, dan seterusnya. Kemudian tata nama yang kedua yaitu tata nama trivial atau nama sehari-hari atau nama panggilan, nama beken. Kalau artis yaitu nama artis. Jadi ada 2 langkah yang harus diikuti, yaitu gugus OH itu sebagai nama alkohol yang ditulis di bagian belakang, sedangkan gugus R atau rantai karbon itu sebagai cabang atau alkil. Contohnya yang pertama adalah CH3 CH2OH. Di sini C-nya ada 2. Nah, OH adalah nama alkohol ditulis di belakang,
CH3 CH2 itu alkil yang diberi nama etil, maka diberi nama etil alkohol. Kemudian contoh yang kedua, CH3 CH2 CH2 CH2OH. Di sini R-nya ada 4C, maka diberi nama alkil butil, maka butil alkohol. CH3 CH CH3 CH2OH. Di sini C-nya ada 4, dan di C yang kedua dari kiri ini ada cabang yang disebut dengan CH3, maka bentuk cabang seperti ini bercabang di ujung itu disebut dengan bentuk iso, maka diberi nama isobutil alkohol. Kemudian contoh yang keempat, CH3C CH3 2 kali CH2OH. Pada C yang nomor 2 dari kiri ini ada CH3 ke bawah, ada CH3 ke atas, maka bentuk alkil C sebanyak 5 yaitu pentil, bentuknya adalah neo, maka diberi nama neopentil alkohol, dan seterusnya. Nah, untuk latihan nanti silahkan dicoba untuk menuliskan rumus struktur dari senyawa-senyawa alkohol dengan nama yang A adalah 2-metil 1-butanol, 3-metil 2-pentanol, 2-etil 1-butanol, yang D 2-etil 2-metil 1-pentanol, yang E 3,4-dimetil 1-pentanol. Kemudian dari 5 senyawa di atas ini nanti tolong kelompokkan mana yang termasuk alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Baik, kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat alkohol. Sifat alkohol ada 2, ada sifat fisis yaitu sifat fisik, dan sifat kimia. Sifat fisik adalah di mana kita bisa mengenali rantai alkohol dengan sifat titik didihnya. Semakin banyak rantai C-nya atau semakin besar MR-nya, ini titik didihnya akan semakin tinggi. Contohnya metanol dengan etanol, maka etanol lebih tinggi dibanding dengan metanol. Sementara untuk MR yang sama yaitu propanol, propanol ada 2 bentuk, ada propanol dengan gugus OH di pinggir dan propanol dengan gugus OH di tengah. Nah, ternyata datanya memberikan data yang berbeda. Propanol yang di pinggir itu di sini 97,2 derajat, sedangkan 2 propanol OH yang di tengah itu 82,3. Artinya posisi primer itu lebih besar titik didihnya dibanding posisi sekunder. Kemudian contoh yang ke-7 dan ke-8 yang terakhir itu ada 2-metil 1-propanol dengan 2-metil 2-propanol, yaitu di gugus OH yang satu terletak pada C primer, sedangkan yang paling bawah gugus OH-nya pada C tersier. Meskipun sama-sama 4C, sama-sama 1 OH, tetapi posisi OH yang 2-metil 1-propanol itu primer, sedangkan yang 2-metil 2-propanol itu posisi tersier. Ternyata perbedaan titik didihnya juga lebih besar lagi penurunannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada senyawa alkohol itu titik didih alkohol primer lebih besar daripada alkohol sekunder, lebih besar daripada alkohol tersier. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia kita bisa mengenali beberapa reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol. Senyawa alkohol jika direaksikan dengan logam natrium, maka gugus OH, atom H pada gugus OH itu akan disubstitusi dengan atom Na, menghasilkan gas hidrogen. Jadi reaksi umumnya ROH plus 2Na menjadi 2RONA plus H2. Contohnya CH3 CH2OH plus natrium menjadi CH3
CH2ONa plus H2, di mana RONa itu disebut dengan senyawa natrium alkoholat. Kalau senyawanya etanol, hasilnya menjadi natrium etanolat. Kalau propanol ya menjadi natrium propanolat. Kalau butanol ya menjadi natrium butanolat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, alkohol dapat bereaksi dengan PX3 dan PX5. X itu adalah senyawa atau unsur-unsur halogen atau golongan 7A. Jadi X itu bisa diganti dengan ClBrI. Jadi FClBrI golongan 7A. Reaksi alkohol dengan PX3 itu akan menghasilkan rantai alkil halida dan POH 3 kali. Contohnya yaitu etanol CH3 CH2OH jika direaksikan dengan fosfor triklorida atau PCl3 akan menjadi CH3 CH2Cl plus POH 3 kali, di mana CH3 CH2Cl itu diberi nama 1-kloroetana atau etil klorida. Nanti tata namanya kita ikuti di tata nama senyawa haloalkana. Kemudian yang ketiga adalah alkohol dapat didehidrasi oleh asam sulfat pekat. Ini terjadi pada dua kondisi. Pada suhu 180 derajat akan membentuk senyawa alkena, sedangkan pada suhu 140 derajat akan membentuk senyawa eter atau alkoksi alkana. Yang keempat, dapat dioksidasi. Alkohol itu ada 3 macam, tadi ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang alkohol primer itu kalau dioksidasi dia akan membentuk aldehid. Nah, aldehid itu bisa dioksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Contohnya CH3, CH2, CH2OH yaitu 1-propanol, ini primer. Jika dioksidasi akan menghasilkan propanal. Kemudian dilanjutkan reaksi berikutnya menjadi asam karboksilat yaitu asam propanoat. Kemudian yang B, jika oksidasinya adalah alkohol sekunder, maka hasilnya itu akan menghasilkan senyawa keton atau alkanon. ROH plus oksidator menghasilkan alkanon. Contohnya senyawa CH3, CHOH, CH3, ini 2 propanol yaitu alkoholnya sekunder, dioksidasi dengan oksidator maka akan menghasilkan CH3CO rangkap 2 CH3. Ini disebut dengan senyawa propanon. Ya. Kemudian yang ketiga, alkohol yang tersier ini sulit untuk mengalami oksidasi. Contohnya dalam bentuk tersier adalah RCOR aksen R aksen 2. Nah, di sini C-nya posisinya tersier mengikat OH. Maka pada contoh misalkan CH2, CH3 2 kali COH CH3 yaitu senyawa 2 metil 2 propanol itu tidak bisa mengalami reaksi oksidasi karena alkohol ini posisinya adalah posisi tersier. Kemudian contohnya lain, ini tadi 2 metil 2 propanol itu tidak bisa mengalami suatu reaksi. Yang kelima adalah alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk senyawa yang diberi nama ester atau alkil alkanoat. ROH dengan RCOOH menjadi RCOO-R aksen plus H2O. Contohnya adalah etanol. Etanol jika direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan senyawa ester yaitu CH3COO CH2CH3. Jadi
ini posisinya putus di OH, yang ini asam karboksilatnya putus di H, akan menghasilkan H2O dan senyawa ester ini disebut dengan etil etanoat. Kemudian yang keenam adalah reaksi dengan asam halida atau diberi rumus umum adalah HX, akan membentuk senyawa alkil halida. Alkohol plus asam halida akan menghasilkan senyawa alkil halida plus air. Contohnya adalah etanol. Etanol jika direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan etil klorida atau senyawa 1-kloroetana plus air. Yang ketujuh adalah bereaksi dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat membentuk ester organik. Alkohol plus asam sulfat H2SO4 akan menghasilkan ROSO3H plus H2O plus air. Ya, ini untuk mekanisme reaksi asam alkohol bereaksi dengan asam sulfat, ini menghasilkan senyawa membentuk ester organik. Ini senyawa ester organik dari etanol menjadi CH3, CH2O, SO3H. Kemudian alkohol jika bereaksi dengan asam nitrat akan menghasilkan senyawa RONO2 plus H2O. Jadi H pada alkohol diikat, kemudian mengikat OH dari HNO3 akan membentuk senyawa seperti ini. Contohnya adalah etanol. Etanol bereaksi dengan asam nitrat akan menghasilkan senyawa CH3, CH2ONO2 plus H2O. Kemudian pembuatan alkohol. Etanol secara alami banyak terdapat pada buah-buahan yang telah masak. Nah, ini dari akibat fermentasi karbohidrat. Oleh karena itu, alkohol dapat terbentuk dari proses peragian dalam pembuatan tape. Contoh reaksi dari fermentasi adalah C12H22O11, ini adalah glukosa atau dengan rumus C6H12O6. Ini mengalami proses peragian, akan terfermentasi menghasilkan etanol dan gas CO2. Peragian akan berhenti jika kadar alkohol telah mencapai kadar 14% sampai 16%. Jika diinginkan kadar yang lebih tinggi, maka campuran itu harus disuling. Hasil penyulingan merupakan azeotrop, yaitu 95% alkohol dan 5% air. Untuk menghasilkan alkohol pekat 96% atau alkohol absolut 100%, maka ke dalam azeotrop ditambahkan CaO untuk mengeluarkan airnya. Kegunaan dari alkohol. Etanol. Senyawa etanol dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut obat-obatan dan bahan bakar. Kemudian alkohol 70% bisa digunakan untuk disinfektan, larutan yodium dalam alkohol atau yodium tintur digunakan sebagai obat luka atau sehari-hari sering dikenal dengan obat merah. Kemudian alkohol teknis yang telah diracuni metanol dan kita kenal sebagai spiritus digunakan sebagai pelarut cat atau plitur dan sebagai bahan bakar. Kemudian metanol. Metanol banyak digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan pernis dan lak serta sebagai pembersih karat pada logam-logam. Titik beku yang rendah juga menyebabkan metanol digunakan untuk campuran anti beku pada mobil di daerah dingin, yaitu yang di
masukkan ke dalam air cairan yang ada di radiator. Kemudian alkohol kadar rendah sampai dengan 15% banyak terdapat dalam minuman ringan, sampai minuman keras green sand mengandung 1% alkohol, dan minuman bir mengandung 15% alkohol. Alkohol yang dikonsumsi manusia akan dicerna dan dioksidasi terutama di dalam hati atau liver dengan pertolongan enzim yang disebut alkohol dehidrogenase. Produk dehidrogenase ini adalah asetaldehid atau dirumuskan dengan CH3CHO. Ini senyawa dari aldehid atau alkanal, dan oksidasi biologis metanol menghasilkan formaldehid yang bersifat racun. Karena alkohol yang dikonsumsi lebih mudah teroksidasi daripada karbohidrat, lemak, dan protein, maka orang yang mengkonsumsi alkohol cenderung terasa hangat dan malas makan, sebab energi yang diperlukan sudah terpenuhi. Alkohol juga menyebabkan kecanduan pada konsumen. Demikian untuk pembelajaran kita mengenai alkohol. Terima kasih.